Terima kasih atas kehadiran semua. Untuk berduka. Untuk merayakan 7 hari kematian kakakku, semua orang bersenang-senanglah bersamaku. Selamat Tuan Muda Brian naik takhta. Bersulang. Tuan Adrian sudah mati. Tuan Muda Brian adalah pewaris konglomerat raksasa. Satu-satunya pewaris grup Cakrawala. Kalau bisa mendapat perhatiannya. Bukankah itu berarti kekayaan dan kemewahan tak berujung? Itu tergantung pada kemampuan masing-masing. Tuan Muda Brian. Tuan Muda apa lagi? Mulai sekarang, seharusnya dipanggil Presiden Direktur. Lili Kahyani, kamu yang paling paham. Hari ini langka sekali suasana gembira. Tari untukku, hibur suasana. Aduh, jahat. Presiden Direktur, kamu nakal sekali. Baju aku basah semua. Gimana mau menari? Nah, pas sekali. Tari telanjang saja. Presiden Direktur, ini banyak orang. Bagaimana kalau ganti tempat? Makin banyak orang makin seru. Ayo, di depan semua orang. Beri contoh. Lepas. Lepas. Lepas, ayo. Brian Wijaya, lepaskan istriku. Lili Kahyani, bajingan, kau lepaskan dia. Dia suamimu? Presiden Direktur, jangan salah paham. Hubungan aku dengannya cuma nama saja tak ada isinya. Yang aku cintai hanya Presiden Direktur seorang. Sudah menikah? Bagus. Wanita bersuami lebih berasa. Lili Kahyani, kau dipaksa kan? Brian Wijaya, aku bunuh kau. Heza Hartono, sudah cukup mainmu? Lili Kahyani, kau berani memukulku? Kenapa? Kenapa? Di mataku, kau cuma badut. Butuh alasan untuk memukul anjing. Wanita, lepaskan aku. Bangsat. Banyak ngomong. Presiden Direktur, akan kulempar dia keluar? Tak usah. Main dengan istri orang. Di depan suaminya, nikmatnya berlipat. Bajingan. Wanita. Wanita. Orang jahat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Wanita. Wanita. Orang jahat. Jika ada kehidupan lain, akan kuhancurkan kalian. Berkeping-keping. Aku tak mati? Tuan Adrian, mari. Makan buah. Tuan Adrian, buah membosankan. Mari, minum anggur. Tuan Adrian, aku terlahir kembali. Dan aku jadi Tuan Muda Grup Cakrawala, Adrian Wijaya. Kakak Brian Wijaya musuhku. Sekarang tahun berapa? Bulan apa? Tuan Adrian, bermain-main lagi. Sekarang tahun 2019, bulan Desember. 2019? Ini 6 tahun lalu. Tuan Adrian hebat sekali. Entah di bidang lain, juga sama hebatnya. Wah, Adrian Wijaya. Katanya kau orang gila. Rupanya pandai main juga. Lili Kahyani. Wanita itu, rupanya mereka sudah berhubungan lama. Dia masih berpura-pura polos di depanku. Mengawasi wanitaku? Apa lihat-lihat? Hati-hati matamu buta. Brian Wijaya. Kurang ajar! Adrian Wijaya. Berani kau pukul aku? Kau panggil aku apa? Adrian Wijaya.
Kau panggil aku apa? Ayahku saja tak pernah memukulku. Kau berani pukul aku? Bajingan, Adrian Wijaya. Brian Wijaya. Hari ini, aku akan menggantikan ayah untuk mengajarimu tata krama dalam keluarga. Kakak sulung laksana ayah. Sorot matamu itu. Kau mau membunuhku? Membunuh itu melanggar hukum. Aku kan adik kandungmu. Kau sendiri yang bilang, aku ini orang gila. Orang gila yang bunuh orang tidak melanggar hukum. Siapa suruh kau memprovokasiku? Kak, aku salah. Maafkan aku. Aku benar-benar tahu salah. Tuan Adrian, maafkan Tuan Muda Brian. Dia tak sengaja menghina Anda. Tidak. Membunuhnya begitu saja terlalu mudah. Aku mau main-main dulu. Bajingan ini, Adrian Wijaya, sudah kuduga kau tak berani membunuhku. tak berani? Ayah cuma punya kita berdua. Kalau kau kubunuh, aku jadi pewaris tunggal. Menurutmu aku berani atau tidak? Kak. Aku salah. Aku benar-benar tahu salah. Aku tak berani lagi, Kak. Nah, baru benar. Dengarlah, mulai sekarang di keluarga Wijaya ataupun di grup Cakrawala, akulah kakak sulung, kau adik bungsu. Kalau bertemu aku, harus tunduk hormat, membungkuk, dan panggil aku kakak. Semua cuma bisa pakai sisa-sisaku. Mengerti? Ya, kakak. Ya. Adrian Wijaya sejak kecil pengecut, selalu kubuli. Kenapa hari ini begini? Kau, hubungan apa dengannya? Aku dan Tuan Muda Brian hanya teman. Kau tahu siapa aku? Kau Tuan Adrian dari keluarga Wijaya, Presiden Direktur Eksekutif. Grup Cakrawala. Presiden Direktur Eksekutif? Ya? Mulai sekarang, kau adalah wanitaku. Adrian Wijaya, ini pacar baruku. Apa yang kau lakukan? Lily, sekarang ku tetapkan kau sebagai asisten pribadiku. Gaji tahunan memiliki 200 juta rupiah. 24 jam sehari, siap dipanggil kapan saja, melayaniku dimanapun. Kau keterlaluan, Adrian Wijaya. Jangan kira karena kau kakak kandungku, kau bisa berbuat semaumu. Aku akan beritahu ibuku, beritahu ayah, untuk jabatanmu sebagai Presiden Direktur Grup. Bangsat, aku kakak sulung, anak dari istri sah ayah. Kau cuma anak dari istri muda, dan kesenangan sesaat ayah. Berani-beraninya melawanku? Dengar, selama aku masih ada di keluarga Wijaya, kau takkan pernah menang. Tunggu saja. Lily ikut aku. Tuan Muda, tidak akan kau dengar apa kata Tuan Adrian? Aku wanita Tuan Adrian. Hormatilah aku. Apa? Lily Kahyani. Dasar perempuan. Betul. Sekarang dia kakak iparmu. Cepat beri salam ke kakak ipar. Kakak ipar. Adrian Wijaya. Kita kan saudara tiri, dari ayah yang sama. Apa kau mau merebut wanita adikmu sendiri? Mainin pacarnya, di depan adik sendiri. Baru seru. Adik, hari ini kakak ajari kamu main yang ekstrim. Lily Kahyani, ayo. Di depan adikku ini, tampilkan bakatmu. Adrian Wijaya. Kau brengsek. Kita lihat nanti. Tuan Adrian, besok saya harus lapor ke grup Cakrawala. Lapor apa? Bukannya Anda janji, jadikan saya sekretaris pribadi? Gaji tahunan 2.200.000.000 rupiah? Wanita sepertimu, aku jijik. Tapi, kau cocok banget sama adikku. Si sampah itu, Tuan Adrian, Anda tak boleh begini. Aku kan kasih keperawananku padamu. ingat. Habis pakai buang. Itulah aturan main keluarga konglomerat. Wanita sepertimu, pikir aku akan menikahimu?
Tuan Adrian. Aku kan benar-benar cinta padamu. Cintamu terlalu murahan. Hanya segini nilainya. Hei! Buang dia keluar. Adrian Wijaya. Kau brengsek. Bagus. Balas dendamku baru dimulai. Aku akan buat kalian hidup tak tenang. Mati pun tak bisa. Adrian Wijaya, kau brengsek. Kenapa kau ganggu anakku? Dan rebut pacarnya? Ibu Maya, Mau apa kau? selera ayah. Sungguh bagus. Sayangnya, ayah sudah tua. Nyawanya tinggal setengah. Kecantikan luar biasa sepertimu. Dia tak sanggup nikmati. Kurang ajar. Aku ibu tirimu. Kata-katamu biadab ini akan kusampaikan pada ayahmu. Biar dia usir kau dari keluarga Wijaya. Silakan. Lihat ayah lebih percaya padaku. Atau padamu. Lagi pula Ibu Maya, kau tega? Brengsek. Kamu si manis ini berani goda aku? Aku akan kasih tahu ayahmu, bongkar sifat aslimu. Hingga kau hancur. Tak mungkin bertepuk sebelah tangan. Bahkan jika aku hancur, bukan cuma aku yang terlibat kan? Akulah pewaris utama keluarga Wijaya. Kau dan anakmu harus hidup bergantung padaku. Lagi pula, ayahku tampaknya tak punya banyak hari lagi. Kenapa menyiksa diri sendiri? Demi jadi orang baik, ada apa dengan Tuan Muda Adrian? Kenapa tiba-tiba jadi begitu tegas? Sial, aku malah jadi kalut karenanya. Tidak, tidak. Ibu Maya, aku tahu semua yang kau lakukan untuk kebaikan adikku. Tapi, siapa yang peduli padamu? Kurang ajar. Berani-beraninya menyentuhku. Aku akan laporkan ke ayahmu. Brengsek. Lepaskan. Kenapa kau lepaskan aku? Lepaskan aku? Tuan Besar sudah pulang. Ayah, Tuan, kenapa? Kok sudah pulang? Kudengar dari pelayan, kalian bertengkar lagi. Kalau aku tak pulang, rumah keluarga Wijaya ini bisa kalian jungkir balikan. Tuan Besar, mana mungkin? Jangan dengarkan omongan sembarangan para pelayan. Kalian sungguh sangat mengecewakanku. Panggil Brian pulang. Aku ada hal penting yang akan umumkan. Baik. dia tidak membongkarku. Masih ada harapan. Wanita keluarga konglomerat memang punya pesona berbeda. Ayah, pacarku yang baru langsung direbut kakak. Dia bahkan mau membunuhku. Lihat, aku dipukulinya. Ayah, Anda harus membelaku. Kakakmu itu penakut sejak kecil. Apa kau yang salah? Apa maksudmu? Ayah, Anda terlalu memihak. Dia itu orang gila. Tuan, Anda harus benar-benar mengatur Adrian Wijaya. Dia sungguh semakin tak tahu aturan. Sama sekali tak menganggap kami ibu dan anak. Tadi dia... Apalagi? Ibu Maya, aku tahu Brian adalah anak kandungmu. Tapi kau tak boleh memutarbalikkan fakta seperti ini. Kau... Adrian, ada apa ini? Ayah, adik bungsu punya pacar baru. Katanya si wanita baik. Aku coba uji sedikit. Habis 2.200 juta rupiah. Langsung ketahuan aslinya. Ini juga demi melindungi adik. Adik masih muda, kurang pengalaman. Makanya aku mainkan sandiwara ini. Adik, ingat ya, wanita yang berkhianat hanya demi uang, tak pantas disayang. Omong kosong. Wanita itu sudah kusuruh pergi. Jangan pernah lagi bawa si lacur itu masuk ke keluarga Wijaya. Jangan kotori lantai keluarga konglomerat kita. Bagus. Brian, cepat ucapkan terima kasih. Pada kakakmu. Terima kasih kakak sudah. Membantu urus pacarku. Saudara kandung, jangan sungkan. Pacarmu itu sudah kucicipi. Cantik sekali. Baiklah. Aku didiagnosis kanker. Mungkin tak lama lagi, kali ini, memanggil kalian berdua
untuk dengar pendapatmu. Setelah mewarisi bisnis keluarga, bagaimana rencanamu mengelola perusahaan? Jika aku jadi pewaris, semua dana perusahaan dari bisnis ponsel akan dialihkan ke properti. Dalam setahun, aku bisa buat nilai pasar cakrawala jadi 2 kali lipat. Saat ini properti penuh gelembung, kau terjun sekarang. Itu bunuh diri. Omong kosong, Adrian, apa pendapatmu? Menggandakan nilai grup Cakrawala. Tak perlu setahun. Kalau aku pimpin Cakrawala, 1 minggu, sudah cukup. kakak, kau sudah gila. Nilai pasar cakrawala 110 triliun rupiah, hanya dalam seminggu, kau bisa bercakrawala. Nilainya jadi 2 kali lipat. Adik, mau bertaruh? 1 minggu? Jika nilai Cakrawala tak berlipat ganda, aku rela lepaskan hak waris. Pergi tanpa membawa harta. Tapi jika aku berhasil, kau mau bagaimana? Jika kau berhasil, perusahaan properti atas namaku. Semua aku berikan padamu. Baik. Setuju? Baik, Adrian. Karena kau begitu yakin, minggu ini posisi direktur grup Cakrawala. Sementara kau pegang, aku kasih asisten untuk bantu urus. Terima kasih, Ayah. Kakak, 1 minggu, 7 hari, dapat untung 110 triliun. Kali ini kau tamat. Sekarang tahun 2019, bulan Desember. 7 hari, cukup. Ini 220 juta rupiah. Untuk berobat adikmu dulu. Terima kasih Tuan Muda Brian. Awasi kakakku. Jika ada sesuatu, laporkan segera. Wanita keluarga konglomerat, sungguh luar biasa. Terakhir jadi pria, kali ini, dengan cara konglomerat, akan kutaklukkan satu persatu. Selamat pagi Tuan Adrian. Saya Nadia Pranata. Ditugaskan Tuan Besar sebagai sekretaris pribadi Anda. Agenda Anda hari ini, pukul 10 pagi, bertemu Direktur Prabowo dari Penguin. Pukul 11, bertemu Nona Santoso dari Gali. Siang hari, makan siang dengan Direktur Kurniawan dari Tita Timur Air. Pukul 3 sore, janji main golf dengan penguasa kota Aruna. Dan juga Tuan Muda Adrian. Nadia Pranata ya. Saya ketua grup Cakrawala. Jadwal saya tak perlu diatur orang lain. Apa arti sekretaris pribadi? Kau paham? Artinya, mulai sekarang, tubuh, waktu, dan jiwamu milikku. Mengerti? Ya. Bagus. Di kartu ini ada 2 miliar 200 juta rupiah. Ku dengar adikmu kena kanker darah. Sudah kuhubungi rumah sakit. Semua sudah diatur. Adikmu akan jadi yang pertama diobati. Terima kasih Tuan Muda. Nadia, prinsip kerja untuk konglomerat. Jangan tanya, jangan tolak, jangan bocorkan. Bisa ku percaya? Nadia, siap mati demi Anda, Tuan Muda. Bagus. Mulai hari ini, aku ajari caranya. Dalam seminggu, dapat 110 triliun rupiah. Pak Halim, pabrikmu mau ku beli. Berapa harganya? Tuan Muda Adrian, Anda bercanda saja. Ini hasil jerih payah seumur hidup saya. Saya tidak berniat menjualnya. Jujur saja. Saya beri harga yang tak bisa Anda tolak. Untuk investasi pabrik ini saja, saya sudah habiskan lebih dari 4,4 miliar rupiah. Anggap saja 660 juta. Lalu stok barang yang menumpuk, juga puluhan juta. Anggap saja 220 juta. Itu, lalu para karyawan ini sudah lama bekerja dengan saya. Gaji mereka harus digandakan. Tuan Muda Adrian, Anda tidak bercanda kan? Pak Halim, kalau begitu saya harus tawar-menawar dengan Anda. Anda lihat, investasi Anda 660 juta, stok barang 220 juta, sudah 880 juta. Terlebih lagi, begitu saya akuisisi, Anda akan menganggur. Jadi saya beri Anda tambahan, uang santunan pengangguran. Tambahkan 220 juta lagi, jadi sudah 1,1 miliar. Selain itu, gedung pabrik, peralatan, dan karyawan ini, semuanya hasil pengembangan Anda sendiri. Jadi payah bertahun-tahun, pasti ada ikatan emosional kan? Kalau begitu, beri kompensasi lagi, ganti rugi moral. Begini saja, harga tokennya, 1,32 miliar rupiah. Nggak akan membuat Anda terlalu sulit kan? Tuan Muda Adrian,
Anda benar-benar menawar dengan harga yang ketat. Seketika, membuat saya tak bisa berkata-kata. Tidak ada masalah, kan? Nadia, tanda tangani kontraknya. Transfer uangnya. Baik. Saya akan segera urus prosesnya. Sudah tahu cara membelinya? Mengerti. Tapi, Tuan Adrian, Anda beli pabrik usang ini untuk apa? Sudah kukatakan jangan tanya. Segera kerahkan orang. Dalam 1 minggu, aku akan ambil semua pabrik pesaing. Mengerti? Ya, mengerti. Pergilah. Nadia sayangku, aku rindu sekali. Ayo biar aku cium. Tuan Muda Brian, tolong jaga sikap. Aku milik Tuan Adrian. Kenapa? Baru beberapa hari ikut kakakku, kau sudah berubah hati. Tidak. Perintah Anda sudah kulakukan. Kalau Tuan Adrian melihat ini, aku takut terlambat. Rencana Anda, Tuan Brian. Bagus. Hari ini batas waktu. 1 minggu. Kakakku itu, minggu ini suruh kamu apa? Tidak ada. Hanya habiskan 22 triliun untuk akuisisi lebih dari 1.000 pabrik masker usang. Aku juga tidak tahu apa yang dia inginkan. Pabrik usang? Di zaman ini, industri sudah jenuh. Dia malah beli pabrik. Itu pun pabrik masker. Lucu, kali ini dia tamat. Sayangnya, rugi besar sia-sia. Tuan Muda Brian, tidak ada hal lain. Aku pergi dulu. Nadia Pranata, kakak sulungku pasti mati hari ini. Nanti, dia pasti akan menyeretmu. Lebih baik kamu ikuti aku saja. Saya janji, setelah saya jadi pewaris, langsung saya nikahi kamu. Jangan, Tuan Muda Brian. Tuan Muda Brian, lepaskan saya. Tolong, Tuan Muda Brian. Wanitaku, berani kamu sentuh? Seperti anjing yang tak kapok. Wanitamu? Buang! Adrian Wijaya, urus dirimu sendiri. Dulu. Hari ini sudah batas waktu 1 minggu. Nanti kita lihat bagaimana kamu mati. Nadia, kamu baik-baik saja? Tuan Muda Adrian, rapat Dewan Direksi hari ini, apa Anda benar-benar yakin? Tenang. Semua terkendali. Bangsat. Lebih dari 22 triliun rupiah. Kamu malah beli pabrik-pabrik sampah itu. Itu pun dengan harga mahal. Adrian, otakmu dimakan anjing ya? Ayah, percayalah pada penilaian saya. Tuan Besar, Adrian, bukan tak dapat apa-apa. Setidaknya dia kumpulkan lebih dari 1.000 pabrik rongsokan, ditambah puluhan ribu buruh yang kelaparan. Betul. Sudah kuhitung, lebih dari 1.000 pabrik itu menumpuk 12 miliar unit barang. Diperkirakan baru habis dijual tahun 2030. Dan meski semuanya laku, dengan harga pasar Rp440 per buah, totalnya cuma 5 triliun 280 miliar rupiah. Rugi bersih 16 triliun 720 miliar rupiah, Kak. 1 minggu rugi segitu. Soal kecepatan menghamburkan harta, kau lebih cepat dari roket. Adrian, kau harus bertanggung jawab. Ayah, seluruh pabrik di industri ini sudah dibeli oleh keluarga Wijaya. Dan semua pekerjanya, ku minta kerja lembur. Asal stoknya cukup banyak, bukan cuma 500 miliar, bahkan 1.000 miliar. Bisa saja. Dasar bodoh. Ayah! Tuan Besar, Kau anak pemboros. Aku sungguh buta. Cepat, hentikan produksi. Pengacara. Aku mau buat surat wasiat. Aku usir anak durhaka ini. Dari keluarga Wijaya. Tuan jangan mati dulu. Ahli warisnya belum diumumkan. Hartaku akan kutinggalkan. Pengacara Lee, cepat, rekam ini. Tuan, warisannya untuk Brian kan? Untuk anak kedua Anda ya. Cepat bicara. Bicaralah. Tuan, saham grup Cakrawala melonjak. Nilai pasarnya tembus 110 triliun. Apa? Tuan Besar sudah bangun? Nadia Pranata, apa yang kau katakan tadi? Jelaskan. Tuan Besar, seluruh dunia diserang virus flu tak dikenal. Saat ini, belum ada obat khusus yang ampuh. Organisasi Kesehatan Dunia mengingatkan, cara perlindungan terbaik adalah memakai masker. Tuan Muda Adrian membeli semua pabrik masker di negara Andalas. Makanya harga masker melonjak drastis dalam semalam. Di pasar gelap, satu masker dibanderol 20 yuan. 20 yuan per masker. 12 miliar unit masker. Berarti 240 miliar yuan. Tidak mungkin, mustahil. Ini pasti berita bohong.
Nyonya tidak percaya? Bisa cek di internet. Semua ada di berita. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Masker murahan, tanpa teknologi tinggi, mungkin naik berkali-kali lipat. Justru karena tanpa teknologi tinggi, maka mudah diabaikan orang. Pengusaha harus punya penciuman tajam, bertindak tegas, cepat, tepat, dan tegas. Makanya, aku tidak segan mengorbankan segalanya untuk membeli semua pabrik masker. Tuan Muda Adrian bisa meramal segalanya. Sekarang, sudah jadi legenda dunia usaha. Adrian, barusan ayah salah menuduhmu. Ternyata kau adalah jenius bisnis. Coba ceritakan, bagaimana kau bisa memprediksi krisis global ini? Bagaimana bisa? Masa harus kukatakan, mana mungkin aku bilang aku terlahir kembali? Sederhana saja, efek kupu-kupu. Lebih dari sebulan lalu, sudah ada pakar yang melaporkan kasus penyakit. Cuma waktu itu, ditangkap karena dituduh menyebar fitnah. Musim dingin sebentar lagi, waktu virus merajalela. Jadi saya yakin, flu kali ini pasti menggemparkan dunia. Bagus, bagus. Sepertinya leluhur keluarga kita turun tangan, melahirkan jenius sepertimu, jadi pewaris saya. Ayah, stok masker kita kali ini ada 12 miliar unit, saya usulkan. 6 miliar untuk pasar dalam negeri, 6 miliar diekspor. Masker untuk dalam negeri, harganya tetap Rp440 per buah. Untuk yang diekspor, 6 miliar unit itu, harganya Rp44.000 per buah. Tuan Muda Adrian berbudi dan berbakat. Kalau bisa menikah dengannya, itu rezeki dari beberapa kehidupan. Apa? Saya tidak setuju. 6 miliar masker untuk dalam negeri, kalau dijual harga normal, kita rugi lebih dari 22 triliun rupiah. Ayah dari kecil ajarkan, orang yang enggak cari duit itu bodoh. Kakak saya ini... Diam. Kakakmu baik hati. Bisnis punya etikanya. Saat negara dalam kesulitan, mana boleh kita cari untung dari musibah negara? Kakakmu ini sedang menabung kebajikan untuk keluarga kita. Benar, adik. Ingat baik-baik. Berkembang di dalam negeri, bukan hal yang hebat. Baru hebat kalau sukses di luar negeri. Apalagi, Grup Cakrawala sudah punya reputasi. Dibandingkan lonjakan saham, jualan masker itu cuma recehan. Hanya orang yang tak punya otak yang bakal tergiur. Siapa yang kau bilang tak punya otak? Kurang ajar. Kakakmu sedang mengajarimu. Adrian, mulai hari ini, kau jadi ketua Grup Cakrawala. Kedepannya, urus semua urusan perusahaan. Brian, kau jadi wakil ketua dewan. Kamu harus belajar dari kakakmu. Jangan buat ayah khawatir lagi. Tuan Besar, sebenarnya Brian punya bakat. Anda harus kasih dia kesempatan. Asalkan adik nanti patuh dan nurut, aku akan kasih dia kesempatan. Bu, Oh ya, adik. Masih ingat taruhan kita? taruhan? Taruhan apa? Kau bilang, dalam seminggu, kalau nilai pasar Grup Cakrawala naik 2 kali lipat, kau akan serahkan perusahaan propertimu ke aku. Kau sudah jadi ketua Grup Cakrawala. Masih mau ambil perusahaan propertiku? Mimpi kali? Brian, kalau taruh, ya bayar. Lagi pula, kalau perusahaan propertimu diserahkan ke kakakmu, bisa capai skala bisnis maksimal. Ayah, kau terlalu pilih kasih. Brian. Brian, Ibu dan adik ini sungguh membuatku pusing. Ayah, tenang saja. Aku akan mendidik adik dengan baik dan mengajaknya ke jalan yang benar. Adrian, ayah sudah tua. Keluarga Wijaya ke depan bergantung padamu. Brian Wijaya, tunggu saja. Aku akan merebut semua yang kau miliki, satu persatu. Termasuk ibumu. Bu, Adrian merebut pacarku, merebut posisi pewarisku. Sekarang, dia bahkan mau ambil perusahaan propertiku. Dia mendesakku seperti ini, aku bunuh dia. diam. Kalau didengar ayahmu, habislah kita. Bu, dia hampir membunuhku sebelumnya. Masa ibu tega menerima ini? Sayang, dia tidak berani. Adrian Wijaya itu hanya menang 1 ronde kecil. Walaupun si tua itu angkat dia jadi ketua, tapi kau juga diangkat jadi wakil ketua dewan. Asal masih ada harapan, kita bisa bangkit lagi. Kita hanya perlu menunggu saat yang tepat, lalu jatuhkan Adrian Wijaya sekali gebrak. Nanti, kesempatanmu masih ada. Ibu Maya benar. Sayangnya, aku tak akan beri kalian kesempatan apapun. Kau mau apa? Pura-pura tidak tahu? Aku tentu datang untuk mengambil alih perusahaan properti ini. Adrian Wijaya, jangan keterlaluan. Kalau kau terus desak aku bunuh kau langsung. Diam! Bagaimana caramu bicara? Ada kakak sulung? Kamu butuh tenang dulu. Urusan sisanya, serahkan padaku. Keluar
Adrian, kita ini satu keluarga. Sekarang, kamu sudah pegang kendali grup Cakrawala, seluruh keluarga pasti akan jadi milikmu. Perusahaan properti kecil ini masih menarik perhatianmu? Ibu Maya, waktu di rumah dulu, hal yang kubicarakan padamu, apakah kau ingat? Kamu, apa maksudmu? Aku tak tahu. Waktu di rumah dulu, ayah pulang tiba-tiba, hampir ketahuan. Ibu Maya ternyata tak membongkarku. Sepertinya Ibu Maya padaku, bukan tak punya perasaan. Waktu itu cuma peringatan. Jangan keterlaluan. Hentikan! Aku ibu tirimu. Tak takut ku ceritakan pada Tuan Besar? Silakan. Sekarang lihat dia. Percaya padamu atau padaku? Adrian Wijaya, kamu manis sekali. Lepaskan aku, lepaskan. Kamu... Bukannya kamu cuma mau perusahaan properti? Kuberikan semuanya. Ibu Maya, kurasa kau salah paham. Yang kuinginkan bukanlah perusahaan properti. Kalau begitu, lalu apa yang kau mau? Yang kuinginkan selalu hanya kau. Tidak, kamu brengsek. Lepaskan aku, atau aku teriak. Teriak saja. Teriak sampai serak, akan ada yang berani masuk. Grup Cakrawala milikku. Nyawa kalian berdua. Ada di tanganku. Properti bisa kulepas. Gelar pewaris. Juga bisa kuberikan ke Adrian. Asalkan Ibu Maya bisa memuaskanku. Sungguh. Jangan bohongi aku. Ibu Maya, aku tak pernah bohongi wanita. Apalagi yang secantik Ibu Maya. Adrian, jangan. Si Adrian manis itu, nanti ku bunuh. Ini ibu. Ini waktunya lagi apa? Masih di kantor, cari selingan sama selingkuhan? Tak bisa tunggu. Ayah meninggal dulu? Tidak. Ini tak boleh diketahui orang lain. Mau kulihat si manis itu siapa? Adrian Wijaya, kau? Anak baik. Jaga pintu di sini. Sungguh berbakti. Kalian, Adrian Wijaya, kau si manis sialan. Psst. Aib keluarga jangan dibeberkan. Adik, mulai sekarang kita satu keluarga. Pacarmu manis. Tak kira ibumu tak kalah menarik. Ku bunuh kau. Brian, jangan begitu. Biarkan dia pergi. Bu, Ku bilang, biarkan dia pergi. Seru? Adikku. Aku lepaskan hak waris. Nikmatilah kagungan kasih ibu. Adrian Wijaya, ku bunuh kau. Di kehidupan sebelumnya, aku jadi orang baik seumur hidup, tapi tak pernah dapat hati wanita. Di hidup ini, tanpa perlu kuungkapkan, sudah ada gadis secantik kamu yang mendekatiku. Jadi konglomerat memang enak ya. Tuan Muda Adrian, kapan kamu mulai suka saya? Harus dari kapan lagi? Gadis secantik kamu, dari pandangan pertama, sudah kusukai. Yahat, kamu selalu bercanda. Nadia, Brian Wijaya bilang, kamu sudah jadi miliknya. Benarkah? Tuan Muda, jangan percaya omongannya. Saya masih perawan. Oh? Bagaimana membuktikannya? Hal ini, mau saya buktikan bagaimana? Kalau tak bisa buktikan, kita putus saja. Tuan Muda, saya bisa buktikan.
Brengsek. Bilangnya minta bukti, tapi cuma mau cari untung. Ayahku bilang, kalau ada untung tak diambil, itu bodoh. Jahat. Oh ya. Apa? Kamu benar-benar akan melepas hak waris? Tentu tidak. Ini cuma bagian dari rencanaku. Brian Wijaya dan ibunya berhati setegak ular. Hanya dengan keluar dari lingkaran ini, aku bisa leluasa bergerak. Lalu rencanamu selanjutnya? Siapkan tiket pesawat ke kota Aruna. Aku mau survei industri chip. Hidupku yang tangguh baru saja dimulai. Tuan Muda Adrian. Halo, saya datang khusus melamar sebagai insinyur desain chip. Bapak ini, bagaimana saya harus memanggilnya? Saya Smith Wang dari luar negeri, kepala insinyur chip. Dialah Smith Wang, yang baru menang hadiah Nobel. Benar dia. Pemenang Nobel tahun lalu, penemu chip 3 nanometer. Bapak Wang, grup Cakrawala kami menyiapkan dana 220 triliun rupiah untuk penelitian chip di tahun 220 miliar untuk merekrut insinyur. Tapi sepengetahuan saya, teknologi 3 nanometer Anda sudah ada di luar negeri. Boleh saya tanya, dengan apa Anda datang ke sini? Berhak mendapat gaji 220 miliar rupiah ini? Tuan Muda Adrian, Anda masih terlalu muda. Bidang ini sangat dalam. Di dalam negeri, jangan katakan 3 nanometer, teknologi 30 nanometer pun belum matang. Saya ke sini bukan untuk gaji 220 miliar Anda. Saya datang untuk bantuan teknologi. Memang terdengar kasar, tapi yang dia katakan benar. Dalam negeri baru bisa menembus rintangan teknologi 40 nanometer. Jarak ke 3 nanometer masih sangat jauh. Benar. Dia punya modal untuk sombong. Tuan Muda Adrian, Anda lihat gaji 220 miliar, ditambah biaya riset 110 triliun rupiah. Saya, Smith Wang, bisa buatkan Anda chip 3 nanometer. Baik. Bapak Wang, saya justru suka kesombongan Anda. Asalkan kau bisa berkontribusi pada chip negara Andalas, silakan bergabung. Dia penipu. Teknologinya tak seharga 1 miliar. Kenapa ada pengemis di sini? Usir dia sekarang? Presiden Direktur, saya Ling Yao. Saya insinyur perangkat lunak. Saya ingin bicara. Berhenti. Ling Yao. Kau bilang namamu Ling Yao? Betul. Itu aku. Beberapa tahun lagi perusahaan Ling Yao akan jadi raksasa chip yang mendunia. Orang yang kutunggu akhirnya datang. Ling Yao, dia kan mahasiswa jenius 10 tahun lalu itu. Bukankah dia menghilang? Iya. Dulu, dia disebut jenius langka di bidang chip. Jenius apaan? Menurutku dia bodoh. Cuma pengemis biasa. Presiden Direktur, suruh orang usir dia. Sekarang juga. Wang Goudan! Semua yang kumiliki sekarang, semua ini gara-gara kau. Siapa Wang Goudan? Smith Wang. Nama aslinya Wang Goudan. Dia adik tingkatku saat kuliah di luar negeri. Wang Goudan. Omong kosong. Jangan dengarkan dia. Itu fitnah. 10 tahun lalu, saya ingin pulang ke negara ini untuk bangkitkan pasar semikonduktor. Kemudian, saya diam-diam mengirimkan desain ke dalam negeri. Tapi Wang Goudan melaporkan saya. Saya dijebloskan ke penjara di luar negeri. Lalu, dia mencuri semua hasil penelitian saya. Dia menikmati hasilnya. Wang Goudan, dia adalah bajingan. Penipu yang hina. Wang Goudan, dia adalah bajingan. Penipu yang hina. 10 tahun ini, saya pura-pura gila, lalu kabur dari penjara dan pulang. Hari ini, saya datang untuk buka wajah asli Wang Goudan. Oh, ternyata begitu. Pantasan Lin Yao hilang. Lebih dari 10 tahun. Iya. Ternyata Smith Wang sangat licik. Lin Yao, jika kau masih bicara sembarangan, kau akan kubunuh. Sudahlah. Rambutmu palsu. Namamu palsu. Bahkan hasil penelitianmu juga palsu. Direktur Adrian, Anda biarkan si tukang onar ini berbuat semaunya? Bapak Lin, Anda datang hari ini juga untuk melamar jadi insinyur? Tentu, 10 tahun ini, saya tekun meneliti. Akhirnya berhasil saya pecahkan. Teknologi litografi chip 1 nanometer. Presiden Direktur sudah bekerja keras. 1 nanometer. Tidak mungkin. Standar internasional adalah 3 nanometer. 1 nanometer. Chip 1 nanometer pada dasarnya tidak bisa dibuat. Kau mencuri teknologi 3 nanometerku. Itu semua adalah hasil risetku 10 tahun lalu. Selama 10 tahun ini, walau aku terus di penjara, tapi aku tak henti meneliti.
Wang Goudan, aku datang hari ini untuk merebut posisimu sebagai kepala desainer. Aku kehilangan segalanya. Akan kurebut kembali dengan tanganku. Satu peraih Nobel. Satu pengemis. Orang bodoh pun tahu pilihannya. Presiden direktur. Panggil orang, usir dia. Keluar dari sini. Kalau tidak, teknologiku. Jangan kau harap. Wang Goudan, aku paling benci pengkhianat negara seperti kau. Nama leluhur pun kau ganti. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan? Namaku bukan Wang Goudan. Aku Smith Wang. Aku peraih Nobel. Di mataku, gelar kosong ini sampah belaka. Hanya yang benar-benar berprestasi, yang layak jadi raja. Tuan Lin, selamat jadi kepala insinyur. Teknologi Nusa Chip. Gaji setahun 220 miliar rupiah. Apa? Terima kasih atas kepercayaan Anda, Direktur Lee. Seret si Wang Goudan, si bule itu keluar dari sini. Jijik melihatnya. Kau akan menyesal. Nanti kita lihat. Lin Yao, kau akan mati mengenaskan. Tuan Lin, nasib chip negara Andalas ada di tanganmu. Dana 100 miliar saya sudah siap. Kau boleh pakai sesukamu. Demi teknologi chip negara Andalas, saya Lin siap mati sekalipun. Direktur Lee, saya tak akan mengecewakan kepercayaan Anda. Heza, hal yang paling saya khawatirkan akhirnya terjadi. Apa yang datang untuk mengambil kembali identitasnya sebagai konglomerat? Tuan Muda Reza, pasti seru sekali ya. Merasakan jadi konglomerat Lee. Kau akhirnya datang. Saya tahu hari ini akan tiba. Mimpi pasti akan berakhir. Kau pasti akan menemui saya untuk menukar kembali. Kau takut kehilangan semua ini? Bukan. Bunuh saya. Di dunia ini, tak akan ada lagi yang tahu rahasia ini. Kau bisa selamanya menjadi Tuan Muda. Sekarang kau adalah Tuan Muda konglomerat grup Cakrawala. Membunuh orang biasa seperti saya. Sangat mudah bagimu. Apa yang kau ragukan? Kamu pikir aku ini orang tak tahu malu seperti itu? Kasih aku waktu lagi. Di kehidupan sebelumnya, aku dibunuh oleh Brian Wijaya. Di kehidupan kali ini, aku akan balas dendam setimpal. Selain itu, aku ingin menyelesaikan keinginanku. Nanti, aku akan menukar kembali identitas kita. Baiklah. Memang aku tidak salah lihat. Tapi sebenarnya kamu salah paham. Aku datang mencarimu, bukan untuk menukar identitas. Apa? Lalu kamu... Di kehidupan sebelumnya, aku lahir di keluarga kaya. Sudah bosan dengan intrik dan tipu muslihat. Di kehidupan ini, aku jadi orang biasa. Hidup tenang tanpa beban. Sangat puas, tak bisa diungkapkan. Kamu benar-benar tidak berniat menukar identitas denganku? Tenang saja. Kamu jadi Tuan Muda Adrian, lebih berwibawa daripadaku. Aku lega. Kamu sudah melakukan banyak hal yang hebat. Kali ini aku datang untuk mengingatkanmu, harus sangat berhati-hati pada Maya Saputra dan anaknya. Kamu tahu, di kehidupan sebelumnya, bagaimana aku mati? Mereka berdua, ibu dan anak itu? Benar. Maya Saputra menyuap kepala pelayan untuk meracuni makananku. Kamu harus sangat hati-hati pada wanita kejam ini. Dia akan menggunakan segala cara. Maya Saputra. Apakah kamu tidak ingin balas dendam pada mereka? Aku sudah menghindari permusuhan ini. Mengapa harus memikirkan balas dendam? Apalagi Maya Saputra tetap ibu Brian. Tapi aku hanya punya Brian satu adik. Kau memang baik hati ya. Kalau kau tahu adikmu yang baik itu minum sampahnya di pemakamanmu, mungkin kau takkan berpikir begitu. Sudahlah. Itu hal kehidupan sebelumnya. Di hidup ini, aku cuma Reza Hartono biasa. Dia memang berhati baik. Sayangnya, orang baik tak selalu berakhir baik. Bukankah aku juga begitu di hidup sebelumnya? Reza Hartono. Di hidup ini, aku akan jaga kau sampai akhir. Bu, lihat. Adrian Wijaya itu mau buat chip. Bukankah dia cari mati dengan uang dari jual masker itu? Mana cukup untuk buat chip? Betul. Tanpa ratusan triliun, mustahil buat chip. Lagi pula, chip luar negeri murah sekali. Ini tindakan sia-sia. Menurutku, tak sampai setengah tahun, dia pasti bangkrut. Bangkrut! Kalau gitu cepat telepon dia, ingatkan dia. Bu, apa maksudmu? Kau malah peduli padanya? Apa maksudmu? Kau malah peduli padanya? Aku tidak, Adrian. Bukankah dia kakakmu? Aku tak punya kakak seperti dia. Dia bukan saja merebut pacarku, tapi juga calon pewarisku. Bahkan mau merebut... Bu, di hatimu, siapa yang lebih penting? Aku anakmu? Atau dia? Brian, kok bicara begitu sama ibu? Semua yang ibu lakukan, bukankah untukmu?
Ibu Maya, aku suka kerja dulu, baru minta bayaran. Grup Cakrawala sudah jadi milik anakmu. Tapi utangmu padaku, jangan lupa dilunasi. Brian, Kakak baikku, apa kabar? Kau cari aku untuk apa? Dengar-dengar kau investasi triliunan, buka perusahaan chip, namanya teknologi Nusa Chip ya. Aku cuma mau lihat bagaimana kau menghancurkan dirimu sendiri. Biasa saja. Chip Nusa Chip, sebentar lagi bisa diproduksi massal. Aku ingat bisnis utama Cakrawala, itu ponsel kan? Kalau butuh, bisa bilang sama kakak. Adrian Wijaya, kau gila dasar. Chip impor yang sudah jadi, nggak dipakai, malah mau pakai punyamu? Apa otakmu bermasalah? Dengan investasi recehmu, mana mungkin berhasil? Sayang, tunggu saja kebangkrutanmu. Jangan terlalu gegabah. Mungkin sebentar lagi kau akan merengek, minta beli chipku. Mengingat Ibu Maya, kakak kasih diskon kalau beli banyak. Soalnya, aku juga bisa dibilang ayah tirimu. Aku larang kau sebut lagi soal itu. Adrian Wijaya, aku pasti akan bunuh kau. Tapi sebelum itu, aku ingin lihat si anjing pantar, merengek-rengek, minta ampun. Tuan Muda Brian. Gawat! Grup Cakrawala mau bangkrut. Cepat kembali ke kantor. Apa katamu? Apa? Luar negeri umumkan sanksi chip. Pesanan chip senilai 176 miliar rupiah untuk kita. Tiba-tiba dibatalkan. Tidak mungkin. Ini mustahil. Benar, Tuan. Negara adalah luar negeri. Mulai perang dagang. Pasokan chip dari luar negeri terputus. Grup Cakrawala kita hanya mengandalkan bisnis ponsel. Tanpa chip, ponsel hanya sampah. Naikkan harga. Aku bayar 2 kali lipat. Kamu langsung ke pasar, kumpulkan chip sebanyak-banyaknya. Percuma, Tuan. Sudah aku cari. Chip di pasar sudah habis terjual. Tuan Muda Brian, cepat cari jalan keluar. Kalau tidak semester pertama ini, ponsel kita tak bisa dikirim. Benar-benar tamat. Adikku, takut? Bagaimana? Sikap angkuhmu itu. Kemana? Adrian Wijaya. Meskipun bisnis ponsel grup Cakrawala hilang, aku masih punya perusahaan properti. Sedangkan kamu, sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Lebih hina dari anjing. Tuan Adrian, hari ini kalau bisa diumumkan, sampel chip 1 nanometer. Sahamnya melonjak drastis, nilainya sudah tembus 2 kuadriliun 200 triliun rupiah. Bagus. Rezeki datang, tak bisa ditahan. Chip 1 nanometer. Grup Cakrawala kita selamat. Tuan Muda Brian, cepat minta tolong Tuan Adrian. Tuan Muda Brian, cepat minta tolong Tuan Adrian. Minta tolong si brengsek ini? Mimpi kali? Adik, jangan paksa diri. Cukup berlutut. Minta maaf padaku. Sip. Kau dapat sebanyaknya. Mimpi? Aku Brian Wijaya mati pun tak pakai chipmu. Nanti kita lihat. Kenapa dia selalu tepat hitungnya? Kenapa? Brian, bagaimana kalau cepat minta tolong kakakmu? Kalau tidak, grup Cakrawala bangkrut. Suruh aku mohon padanya? Mimpi. Mati pun tak akan mohon padanya. Tapi, lalu bagaimana? Kalau tidak, aku yang mohon padanya. Kenapa lihat aku begitu? Aku dan dia bukan seperti itu. Bukan, tapi kau tampak sangat ingin pergi. Apa katamu? Semua lakukan untukmu, untuk grup Cakrawala. Kau hanya ingin cari dia. Hanya ingin cari si manismu itu. Kenapa ada ibu sepertimu tak berguna? Kenapa? Brian, sudahlah, aku tak pergi, cukup? Brian, jangan lawan kakakmu. Kau bukan lawannya. Pergi. Aku di mana kurang darinya. Dia di mana lebih hebat. Kau yang mohon padanya. Mohon dia beri chip itu. Asal aku lewati masalah ini. Aku pasti bayar lipat ganda kepadanya. Kau suruh aku pergi?
Ibu Maya, kau datang untuk apa? Kamu manis ya? Berani-beraninya menggoda Tuan Muda Adrian. Berani sentuh cewek gua? Kamu gila? Ibu Maya. Ibu datang ke sini tengah malam. Sambil nangis-nangis. Maksudnya apa? Aku ini Nyonya Besar Wijaya, ibu tirimu. Kamu seenaknya, biarkan wanita menginap di rumah. Memalukan nama keluarga Wijaya. Wanita? Nadia Pranata itu tunanganku. Ayah sudah setuju. Ibu ada masalah? Dia setuju pun gimana? Aku tidak setuju. Pernikahanmu ini, pernah tanya pendapatku? Kalau begitu, coba katakan. Apa pendapat ibu? Brengsek. Aku tak akan biarkan kamu macam-macam lagi padaku. Tidak boleh. Kurasa kamu justru sangat menantikannya. Ibu Maya. Ibu cari aku larut malam. Ada perlu apa? Jangan-jangan kangen ya? Mana mungkin aku kangen? Gue jijik liat lo. Dengar-dengar, chipmu sudah berhasil? Aku mau kau bantu adikmu. Berikan chip itu ke grup Cakrawala. Ibu Maya. Adikku itu sangat teguh prinsipnya. Hari ini dia bilang, lebih baik mati daripada terima chipku. Ibu datang merengek padaku. Adrian Wijaya tahu? Dia yang menyuruhku datang minta tolong. Ibu Maya. Bisa saja aku beri chip. Tapi ibu sudah rusak suasana. Mau ganti rugi bagaimana? Apa yang kau mau? Terakhir kali, pewaris sudah kuberikan kepada adik. Utangmu belum lunas. Ditambah ini, harusnya tahu caranya kan? Jangan. Jangan. Baiklah, aku juga tak suka memaksa. Bukan itu maksudku. Jadi mau atau tidak? Kenapa harus kusuruh mengatakannya? Aku cuma ingin dengar kau bilang, kalau tak mau, ya sudah. Mau. Mau berbaring. Sejak berpisah dulu, aku selalu rindu padamu. Jangan panggil aku Ibu Maya. Panggil saja namaku. Lembut. Halus. Di telingaku panggil aku manisku. Kita begini tak baik kan? Jangan kau goda aku berdosa. Meski kau Ibu Maya. Tapi jika ayah tahu, Sebut ayahmu sekarang, merusak suasana. Adrian, cepat. Aku cuma ingin kau. Sebut ayahmu sekarang, merusak suasana. Adrian, cepat. Aku cuma ingin kau. Ibu Maya, kau tak boleh begini. Ini langgar norma. Aku anak berbakti. Adrian, matikan. Matikan kameranya. Ibu Maya, aku harus simpan bukti. Untuk buktikan diri bersih. Nanti aku bawa karyaku untuk diperlihatkan ke ayah. Judulnya, Hari-hari Ibu Maya menggoda aku. Bajingan, Adrian Wijaya, kau brengsek. Kau akan mati sengsara. Kau tunggu saja. Maya Saputra. Di kehidupan sebelumnya, membunuh Tuan Muda Adrian dengan racun. Kau berhati setega ular. Aku tak akan ragu sedikit pun. Bu, kenapa kau? Adrian Wijaya? Adrian Wijaya bukan manusia. Dia berani merekam video. Mempermalukanku. Apa? Dia menyuruhmu merekam video? Bu, kenapa kau begitu lemah? Chipnya? Apa dia setuju soal chip? Sudah sampai kapan lagi? Kau masih tanya soal chip? Apa kau masih anakku? Bu, sekarang kau sudah lihat wajah asli Adrian Wijaya kan? Dia sengaja menyulitkan kita berdua. Di keluarga ini, harus ada yang mati, dia atau kita. Adrian Wijaya? Dia binatang biadab. Di dunia ini, yang bisa diandalkan, hanya kita berdua. Nah, apa rencanamu? Kalau sudah begini, lanjutkan saja. Cari orang untuk menyingkirkannya. Tapi, Jangan tapi-tapi lagi. Asal dia mati.
Aku jadi pewaris satu-satunya. Perusahaan teknologi Nusa Chip-nya juga akan jatuh ke tanganku. Nanti bukan hanya masalah mendesak grup Cakrawala teratasi, posisi orang terkaya di dunia juga akan jadi milikku. Anak yang baik, berapapun biayanya, cari pembunuh bayaran kelas dunia. Harus selesai selamanya. Tenang, Adrian Wijaya akan mati. Katakan, kau panggil aku hari ini. Ada apa? Lihat, Ini bukti. di kehidupan sebelumnya, Maya Saputra dan Brian Wijaya bersekongkol membunuhmu. Isi rekaman ini cukup untuk menghancurkan Maya. Brian juga akan segera bangkrut. Aku sudah balas dendammu. Jika kau ingin bertukar tubuh kembali, bisa kapan saja. Kau sudah temukan cara tukar tubuh kembali? Tidak. Tapi aku bisa menyerahkan perusahaan padamu. Kembalikan status konglomeratmu. Tidak perlu. Aku rasa sekarang sudah cukup baik. Tak bisa dapat semuanya. Di hidup ini, aku hanya ingin jadi orang biasa yang sederhana. Aku tak paham kamu. Di dunia ini, jadi orang miskin, hidup susah, tak punya apa-apa. Jadi orang kaya, bisa nikmati semua yang terbaik di dunia. Kau rela lepaskan status konglomerat untuk jadi orang biasa? Nanti kau akan paham. Awas. Aduh. Presiden Direktur, Adrian! Adrian! Mati. Adrian Wijaya sialan. Akhirnya mati. Sekarang, seluruh keluarga Wijaya milikku. Nusa Chip juga milikku. Aku orang terkaya. Apa kau bilang? Apa yang baru kau katakan? Ayah, aku bilang kakakku sudah mati. Kau tidak lihat berita? Ku dapat kabar. Kakakmu dibunuh. Brian Wijaya, kau? Katakan kau yang lakukan? Ayah, pikun ya. Kakakku di luar sana punya banyak musuh. Kenapa kau sangka aku yang bunuh dia? Supir dengar, kau cari-cari dia. Pasti kau. Pasti kau. Lelaki tua? Kalau aku yang bunuh lalu? Sekarang Adrian Wijaya mati, aku satu-satunya anakmu. Jangan-jangan kau mau bunuh anak sendiri? Brengsek. Benar kau? Benar? Lelaki tua? Umurmu tak lama lagi. Diam saja, di rumah nunggu mati. Urusan perusahaan, tak usah kau urus. Brengsek. Dasar terkutuk. Kau dari kecil, sifatnya sudah bengis. Waktu kecil, berani kau tusuk mata teman. Pakai pensil. Ibumu lindungi kau. Salah besar. Kubayar diam-diam. Tak kusangka. Aku sendiri yang besarkan. Binatang biadab sepertimu. Kau yang paksa aku jadi begini. Kenapa dulu kau tidak serahkan grup Cakrawala lebih awal padaku? Hanya karena aku bukan anak asli. Hanya karena dalam 2 tahun lebih awal, dia bisa dapatkan semua harta keluarga Wijaya. Kenapa? Kenapa? Apa aku kurang darinya? Kenapa ayah pilih kasih padanya? Kau? Berani-beraninya kau bandingkan diri dengan kakakmu. Tanpa kakakmu, mana ada Nusa Chip? Grup Cakrawala sudah bangkrut. Sayangnya, dia sudah mati. Aku tak cuma akan mewarisi grup Cakrawala, tapi juga sebagai adik Adrian, aku akan ambil perusahaan teknologinya, Nusa Chip. Keluarga Wijaya, semua milikku. Brengsek. Mimpi. Aku akan lapor kau. Aku akan lapor kau ke polisi. Kau orang tua, ini semua kau yang paksa. Brengsek. Kau pikir Adrian itu orang baik? Jujur saja, dia sudah lama selingkuh di belakangmu. Apa katamu? Memalukan kan? Pengen bunuh dia kan? Sekarang tahu kenapa aku harus bunuh dia? Rasa hina yang dia berikan padaku. Ribuan kali lebih hina darimu. Kau ngawur. Adrian. Dia bukan orang seperti itu. Aku tahu. Di hatimu, dia selalu orang yang lembut dan baik. Tapi entah kenapa, belakangan ini, dia sepertinya berubah jadi orang lain.
Kita semua sudah dibohonginya. Brian, bagaimana bisa? Kenapa bisa begini? Bu, kakakku sudah mati. Ayah juga mati. Sekarang keluarga Wijaya. Kita yang pegang kendali. Brian, kau terlalu kejam. Dia kan ayah kandungmu sendiri. Ibu, siapa suruh dia tidak menyerahkan cakrawala padaku? Siapa suruh berbuatlah pada anak sulung itu? Semua ini akibat perbuatannya sendiri. Hentikan semua pekerjaan. Sekarang fokus persiapkan proses serah terima. Serah terima apa? Tentu saja menyerahkan perusahaan pada Kalian semua keluar? Bahkan jika diserahkan padamu, harus tunggu proses warisan selesai dulu. Tuan Muda Brian, kau terlalu terburu-buru. Yang lain bisa kutunggu. Hanya kau, sehari pun tak bisa kutahan. Tuan Muda Adrian kau bunuh, benar kan? Memang iya lalu? Bukan terus. Semua itu tak penting. Yang penting, cakrawala milikku. Nusa Chip juga milikku. Mulai sekarang, kau juga milikku. Kau tak takut aku lapor polisi? Lapor polisi? Aku nanti akan jadi konglomerat aset triliunan. Kau pikir mereka percaya aku? Atau percaya kau? Di depan uang dan kekuasaan, kebenaran bisa ditutupi. Nadia, asal kau tunduk padaku, aku janji, masa lalu tak akan kubicara lagi. Nanti, aku pasti akan menikahimu. Menikahiku? Tuan Besar tak akan setuju. Si tua bangka itu sudah mati kemarin. Juga kau bunuh? Jangan bicara langsung begitu. Brian Wijaya. Kau bunuh sendiri, kakak dan ayahmu. Kau masih manusia. Lalu mau apa? Arman Wijaya tak beda, bunuh kakaknya. Setelah ribuan tahun, tetap dikenang. Sama marga, aku tak boleh bunuh. Kamu! Kamu gila. Kamu lebih buruk dari binatang. Nadia, kesabaranku padamu, ada batasnya. Asal kau ikut aku masih bisa kasih kau hidup. Jika tidak, yang tahu rahasia ini hanya mati. Wah, Tuan Muda Brian. Nanti Cakrawala dan Nusa Chip jadi milikmu. Kau jadi penerus orang terkaya dunia. Aku tak berani lawan kamu. Tahu saja. Malam ini ikut aku pulang. Aku akan tunjukkan. Aku lebih hebat dari kakakku. Lebih menggoda. Baiklah. Tapi kau harus biarkan aku ikut. Kau harus dulu pergi ke suatu tempat. Tempat apa? Wah, kau lihat nanti. Sayang, buru-buru ke rumahku. Kau bilang saja. Wah, Tuan Muda Brian. Aku tahu kau tak sabar. Tapi jangan buru-buru. Lihat itu. Nadia. Kau berani buat ruang duka untuk kakakku. Ruang duka. Kau tak takut aku cemburu? Lihat baik-baik. Siapa yang dipuja di ruang duka? Reza Hartono. Siapa dia? Kenapa kau puja dia? Yang memuja dia adalah aku. Hantu, hantu, jangan mendekat. Jangan. Lihat baik-baik. Aku manusia atau hantu? Kamu punya bayangan. Kamu bukan hantu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pembunuh itu bilang padaku, "Nah, kamu sudah mati." Benar, aku hampir mati. Sayangnya, nasibku belum berakhir. Hati-hati. Heza, tahan ya. Aku sedang ke rumah sakit. Sudah terlambat. Hiduplah dengan baik. Untukku. Heza, Apa yang terjadi? Apa yang sebenarnya terjadi?
Aku tahu. Kamu yang kirim pesan dari HP si pembunuh. Betul. Aku sengaja menyebarkan kabar kematianku. Tujuannya untuk memancing ular keluar. Brian, kau menyewa pembunuh? Membunuh ayah kandung sendiri? Ajalmu sudah tiba. Lalu bagaimana? Kamu punya bukti aku menyewa pembunuh dan juga si tua itu dan sudah kusuruh orang untuk dikremasi. Kamu tak akan temukan bukti apapun. Brian, kamu benar-benar tak kapok sebelum babak belur. Siapa bilang aku tak punya bukti? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini mustahil. Setelah kejadian itu, aku tutup semua kabar dan pasang kamera pengawas di rumah keluarga Wijaya. Tujuannya untuk memantau setiap gerak-gerikmu. Brian Wijaya, ajalmu sudah tiba. Kakak. Kamu kakak kandungku. Ayah sudah tiada. Kau satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Jangan bunuh aku. Kau sungguh tak bisa membunuhku. Kakak kandung, aku beritahu, dialah keluargamu yang sebenarnya. Maksudmu apa? Kalian semua keluar dulu. Adrian, binatang biadab seperti dia. Jangan sekali-kali kasihan padanya. Kau juga keluar dulu. Tenang, tak apa-apa. Di kehidupan sebelumnya, kau meracuni kakakmu. Tak disangka di hidup ini, kau bunuh dia lagi untuk kedua kalinya. Apa yang kau bicarakan? Hidup sebelumnya? Hidup sekarang? Jujur saja, aku terlahir kembali. Kau ingin tahu bagaimana kehidupan sebelumnya berakhir? Terlahir kembali? Pantas saja. Pantas saja. Kau selalu bisa meramal segalanya. Di kehidupan lalu, kau racuni kakakmu. Lalu berpesta di pemakamannya, merayakan dirimu menjadi pewaris utama grup Cakrawala. Di hari yang sama, aku, Reza Hartono, menyerbu pestamu, dan kau bunuh dengan kejam. Saat aku bangun, aku sadar telah terlahir kembali. Kembali ke 6 tahun lalu. Dan jiwa kami tertukar dengan kakakmu. Jadi kau adalah Reza Hartono? Dan di tubuh Reza Hartono bersemayam jiwa kakakku? Benar. Kakakmu di kehidupan lalu dibunuh oleh racunmu. Dialah yang berkaitan keluarga konglomerat. Di hidup ini, dia hanya ingin hidup sebagai orang biasa, hidup dengan tenang. Tak kusangka. Tetap tak bisa luput dari ulahmu. Pantas saja. Aku heran, kenapa dulu kakak yang lemah dan mudah ditindas, tiba-tiba jadi berkuasa. Itu kamu. Kamu terus menipuku. Aku mati di tanganmu sebelumnya. Kau bahkan merebut istriku. Aku bersumpah akan merebut semua yang kau miliki. Status pewarismu, perusahaanmu, termasuk ibumu. Kau menang. Lakukan apa saja. Aku mengaku kalah. Adrian, jangan. Aku mohon padamu. Kumohon, lepaskan kami, ibu dan anak ini. Kami berikan grup Cakrawala padamu. Kami tak mau apa-apa lagi. Setidaknya ingatlah. Setidaknya aku adalah ibu mayamu. Aku mohon padamu. Lepaskan kami. Minta ampun? Baiklah. Akan kuberi kalian, ibu dan anak berhati setega ular ini, satu kesempatan. Aku akan kirim orang antar kalian ke tempat jauh. Seumur hidupku, tak ingin melihatmu lagi. Terima kasih. Terima kasih, Adrian. Bukankah dia mau melepaskan kita? Kenapa harus mengikat kita? Sudahlah, dia mau melepaskan kita. Sudah sangat baik hati. Pak Sopir, kita mau kemana? Luar negeri. Kamu mau apa? Lepaskan ikatan ini. Adrian, kini dendam telah terbalas? Apa rencanamu ke depan? Aku akan sumbangkan semua hartaku. Hidup sebagai orang biasa.
Hartamu lebih dari 2 kuadriliun rupiah, disumbangkan semua. Tidak sayangkah? Dulu ku tanya Reza Hartono. Untuk lepas status konglomerat, dia rela? Dia bilang padaku, suatu hari aku akan paham. Di hidup ini, aku sudah dapatkan cukup banyak hal. Baru setelah dia mati, aku mengerti. Sekarang aku cuma mau cari tempat yang tak dikenal, hidup menyamar, mendidik, dan mengajar. Baik. Mau kemana? Aku ikut. Aku punya teman, namanya Dimas Gunawan. Dia buka sekolah swasta. Mau ikut aku ke sana? Bu Nadia? Baiklah, aku mau.